Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini, tetap akan mengikuti bacaan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada bacaan kita, Kisah Para Rasul 26. Saya mengambil ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita akan bersama-sama menyimak, memperhatikan, dan membaca ayat ini. Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 3. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar." Puji Tuhan. Saya memberikan tema dalam renungan hari ini adalah pertanggungjawaban. Observasi dalam bacaan kita, tokohnya tentu saja ada Rasul Paulus, ada Raja Agripa, juga ada Festus ya di dalam perikop ini. Ya, kemudian peristiwanya yang terjadi adalah di sini tentang Rasul Paulus membela diri ketika diadili di depan Raja Agripa. Mari kita sama-sama menginterpretasi dalam pokok pembahasan kita. Tidak asing lagi kalau kita belajar tentang Rasul Paulus ya. Nah, di dalam bacaan ini Rasul Paulus juga masih memiliki kehidupan pelayanan di mana dalam setiap pelayanannya dia mengalami banyak sekali tantangan. Ada orang yang menerimanya, ada orang yang iri dengan keberhasilan pelayanannya, tetapi juga ada orang-orang yang menolak pelayanannya. Nah, di dalam pasal ini atau bacaan ini adalah Paulus ini melayani banyak orang, namun karena pelayanannya ini mencakup banyak orang, berhubungan dengan banyak orang, tentu saja ada orang-orang yang mungkin juga adalah merupakan orang-orang yang sama-sama mendapatkan perhatian dari orang banyak, yaitu orang-orang Yahudi. Ketika melihat pelayanan Paulus ini lebih banyak menyenangkan atau menarik orang-orang untuk percaya kepada Yesus, sehingga orang-orang Yahudi ini merasa terusik, orang-orang Yahudi ini merasa terganggu, dan dia berusaha menghalang-halangi atau ingin menjatuhkan pelayanan dari Rasul Paulus ini ya. Nah, orang-orang yang ingin menjatuhkan Paulus ini dengan cara sedemikian rupa ya, supaya Paulus itu bisa berhenti atau bisa menghentikan pelayanannya di dalam pengabaran Injil tentang Yesus. Nah, ada oknum-oknum Yahudi yang menentang daripada pelayanan Rasul Paulus ini, dan dia berusaha menjatuhkannya dengan cara memfitnah ya, menuduh Paulus bahwa Paulus itu membuat onar. Alasan mereka bahwa ajaran yang Paulus sebarkan itu bertentangan dengan ajaran agama Yahudi. Dan fitnah yang diucapkan oleh mereka mengatakan bahwa Paulus itu membuat onar, ini tentu saja tidak benar ya. Orang-orang Yahudi ini mendakwa Paulus dan membawa Paulus menghadap Raja Agripa supaya diadili dan diberi hukuman. Harapan mereka kalau Paulus ini dihukum, maka tidak ada lagi yang menjadi saingan mereka. Harapan mereka kalau Paulus ini menerima penghukuman, apalagi hukumannya adalah hukuman mati, mereka menganggap bisa menghilangkan atau menghabisi Paulus, sehingga tidak ada lagi yang namanya Paulus yang menyebarkan atau mengabarkan tentang Yesus ya. Nah, tuduhan orang Yahudi kepada Paulus ini kalau kita baca ya di ayat 5. Pasal 24 ayat yang kelima, di sana pembuat kekacauan, kemudian membuat sekte Nasrani, melanggar kekudusan bait Allah ya.
Nah, padahal yang dilakukan oleh Paulus adalah dia beribadah karena dia pergi ke tempat-tempat ibadah, kemudian memang melayani, ya, tidak membuat keonaran, tidak membuat kekacauan. Di mana dia beribadah tidak ada kekacauan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi ini, karena mana mungkin orang beribadah kemudian menjadi kacau, ya. Nah, itu di pasal 23 ayat 1. Sehingga apa yang dituduhkan Paulus ini karena tidak benar, maka inilah yang membuat Paulus ini menerima fitnahan dari mereka. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus ini dia ingin menyampaikan sesuatu hal kepada Raja Agripa sebagai sebuah pertanggungjawaban. Apa yang menjadi pertanggungjawaban Paulus atas dirinya dari fitnah, tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya? Yang saya catat di sini adalah yang pertama, mengakui hidup kelam masa lalu. Itu di pasal 26 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ketika Rasul Paulus menghadap Raja Agripa ini, dia ingin membeberkan tentang kehidupannya. Mengapa orang-orang Yahudi itu bisa menyebutnya dia seorang pembuat onar. Bahkan dikatakan bahwa Paulus ini dia melawan ajaran agama Yahudi, ya. Dia menceritakan bahwa sebelumnya dia benar-benar menentang tentang Yesus memang. Sebelumnya memang benar-benar dia adalah orang jahat yang menyiksa orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ya. Itu adalah masa kelam dan itu adalah kebenaran. Dia menceritakan apa adanya tentang dirinya, ya. Itu sebabnya dia mempertanggungjawabkan dengan menceritakan apa adanya tentang dirinya, tentang hidup masa lalunya. Yang kedua adalah panggilan Yesus kepadanya sebagai pelayan. Itu di pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Jadi dia menceritakan dari masa kelamnya yang tadinya menentang pengikut-pengikut Yesus. Kemudian di poin yang kedua adalah dia menceritakan bagaimana dalam kejahatannya itu justru menerima panggilan Yesus supaya Paulus ini menjadi seorang pelayan, ya. Lalu yang ketiga di pasal 26 ayat 17 sampai 20 adalah Paulus mengerjakan pelayanan itu sebagai pemberita Injil atau sebagai kebenaran. Ini yang diceritakan oleh Paulus kepada Raja Agripa, yaitu tidak benar tentang apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi bahwa dia itu pembuat kekacauan, merusak kekudusan bait suci, pembuat onar. Itu tidak benar. Ada perubahan hidup Paulus dari sebelum bertemu Yesus dan sesudah bertemu dengan Yesus, ya. Dari seorang penganiaya jemaat kemudian menjadi pemberita Injil. Nah, ini adalah merupakan sebuah keputusan yang tentu saja tidak mudah, ya, bagi Paulus, karena sebelumnya banyak orang yang di pihak dia menyetujui kalau dia itu menganiaya jemaat atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi karena berjumpa dengan Yesus, Yesus sendiri yang menemui Rasul Paulus, memanggil dia untuk menjadi pelayan. Semua tentang masa kelamnya diubahkan oleh Tuhan. Motivasi yang berisi tentang kejahatan diubahkan menjadi motivasi untuk menjadi pemberita Injil atau penyampai kebenaran, ya. Nah, baik masa lalunya maupun hidup barunya, Paulus ini mengutarakan dengan penuh pertanggungjawaban. Paulus bertanggung jawab atas apa yang dia buat, atas apa yang dia kerjakan, supaya kalaupun ada orang yang menuduh, kalaupun ada orang yang memfitnah dia sudah mengutarakan terlebih dahulu kebenaran itu di hadapan Raja Agripa, ya, dari perjalanan kehidupannya. Nah, pertanggungjawaban apa yang harus kita buat supaya kita ini juga dapat dipercaya baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia?
Kalau kita adalah pribadi-pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, maka sekalipun mungkin ada orang-orang di luar sana mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita, memfitnah kita, ya, membuat nama kita supaya buruk dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita didapati sebagai orang yang mempertanggungjawabkan dalam segala sesuatu tentang apa yang kita buat, tentang apa dalam perjalanan kehidupan kita, maka orang akan dapat melihat dengan sendirinya siapa pribadi kita, seperti apakah kita itu, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini menjadi contoh, menjadi teladan bahwa bagaimana dia mempertanggungjawabkan dari hidupnya, dari apa yang dia buat, ya. Aplikasinya adalah kita, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan, pertanggungjawaban seperti apa dari kehidupan yang harus kita lewati setiap harinya, ya. Nah, aplikasinya adalah kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan yang terbukti dalam tindakan. Jadi orang itu, ya, ada ungkapan berkata bahwa orang itu yang dipercaya apanya? Omongannya atau perkataannya. Jadi supaya kita dapat dipercaya oleh orang, maka kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan harus sesuai dengan tindakan yang kita lakukan, ya. Lalu jujur dalam keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ya, di dalam kita berorganisasi dengan rekan sekerja, dengan pimpinan kita dalam hal keuangan, kita harus sadar dan meyakini saya harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang saya pegang, ya. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Kalau misalnya ada sebuah selisih atau ada yang kurang dalam hal keuangan, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya? Tentu saja tanggung jawabnya kita mengganti kalau kita harus sesuai dengan catatan-catatan yang ada, ya. Sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian juga bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan, pekerjaan atau tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Baik itu pekerjaan yang besar maupun pekerjaan yang kecil, ya, bertanggung jawab. Kalau misalnya orang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, diberikan tugas A tetapi tidak dikerjakan, itu tidak bertanggung jawab, ya. Tapi kita orang yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Ketika kita berkata, ya saya bisa, ya saya mau, maka kita mempertanggungjawabkan dari apa yang kita ucapkan tadi, mengerjakan, melakukan seperti yang kita ucapkan. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mungkin kita berpikir bahwa saya hanya berhadapan dengan manusia, tetapi sesungguhnya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pertanggungjawabannya bukan kepada manusia, tetapi pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah, di hadapan Allah. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang juga dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita mempertanggungjawabkan hidup kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Karena kita percaya bahwa pimpinan di dunia ini mereka adalah wakil Allah. Pekerjaan yang dipercayakan kepada kita percaya itu juga tugas dari Allah. Kita melakukannya dengan tunduk dan hormat, melakukannya dengan kita bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu untuk menyimak, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui Renungan 79 yang kita dengar setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian
atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh bersama, saling mendorong, saling menguatkan untuk kita semakin sempurna memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita terima, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang percaya kepada kami untuk mempercayakan setiap tugas-tugas, tanggung jawab, juga kehidupan yang Engkau percayakan ini. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu seperti yang kami dengar pada hari ini, supaya kami menjadi orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab, bertanggung jawab atas apa yang ada dalam hidup kami, atas apa yang harus kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang, untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan kami semakin bertanggung jawab atas diri kami di hadapan Tuhan dan manusia. Terima kasih, kami umat-umat-Mu telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan kami, telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hati kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.